Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Suroyudo Salaman Gusti. Aku mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini akan berisi tentang analisis naratif. Analisis naratif adalah analisis mengenai narasi, baik narasi fiksi maupun fakta seperti berita. Menggunakan analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita sesuai dengan sesuai dengan karakteristiknya. Teks dilihat sebagai rangkaian peristiwa, logika, dan tata urutan peristiwa, bagian dari peristiwa yang dipilih dan dibuang. Ada seorang ahli sastra dan budaya asal Bulgaria yang bernama Todorov. Ia melihat teks mempunyai susunan atau struktur tertentu, membuat teks disadari atau tidak, menyusun teks ke dalam tahapan atau struktur tersebut. Sebaliknya, hal juga akan membaca narasi berdasarkan tahapan atau berdasarkan tahapan tersebut. Bagi Todorov, narasi adalah apa yang dikatakan karena mempunyai urutan kronologis, motif dan plot, dan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Narasi dimulai dari adanya keseimbangan yang kemudian terganggu oleh adanya kekuatan jahat. Narasi diakhiri oleh upaya untuk menghentikan gangguan sehingga keseimbangan tercipta kembali. Narasi diawali dari sebuah keteraturan kondisi masyarakat yang tertib. Keteraturan tersebut kemudian berubah menjadi kekacauan akibat tindakan dari seorang tokoh. Narasi diakhiri dengan kembalinya keteraturan dalam banyak cerita fiksi. Ini misalnya sebenarnya dengan musuh yang berhasil dikalahkan, pahlawan yang hidup bahagia selamanya. Todorov mengatakan bahwa naratif yang terdiri dari story dan plot itu dilihat sebagai dua unsur yang saling mendukung. Story adalah kejadian-kejadian yang telah dan masih terus berlangsung, sementara plot adalah adegan-adegan fisik dan latar belakang yang disajikan pada penonton film yang mendukung cerita yang dimaknai tersebut. Sebenarnya struktur narasi dari Todorov ini dimodifikasi oleh beberapa ahli. Eh, Misalnya ada Lacy dan Gillespie memodifikasi struktur narasi menjadi 5 bagian, yaitu kondisi awal, kondisi keseimbangan, dan keteraturan, lalu ada kesadaran terjadi gangguan atau disruption makin besar, kemudian menuju keseimbangan, menciptakan keteraturan kembali. Oke. Selanjutnya ada Greimas yang menyatakan bahwa model cerita tetap disebut sebagai alur. Model tersebut dinyatakan dalam tindakan-tindakan yang dinamakan fungsi, sehingga sering disebut sebagai struktur fungsional. Fungsi-fungsi tersebut berupa situasi awal, masa transformasi, dan situasi akhir. Sebuah cerita dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ada situasi awal, transformasi, dan situasi akhir. Tahap transformasi terdiri dari 3 tahap ujian, yaitu uji kecakapan, ujian utama, dan uji kegemilangan. Greimas menyebut ketiga ujian tersebut sebagai qualifying test, decisive test, dan glorifying test. Selain mengembangkan model naratif fungsional, Greimas juga mengembangkan sebuah model aktansial. Salah satu skema naratif yang disebut skema naratif aktansial. Aktan dapat diidentifikasi sebagai segala sesuatu yang mencapai atau menjalani suatu tindakan. Aktan bisa berupa makhluk atau sesuatu yang turut berperan serta dalam sebuah proses. Apapun bentuknya, baik itu hanya sekilas ataupun dengan cara yang paling pasif sekalipun. Skema naratif aktansial adalah struktur naratif universal yang mendasari semua teks. Ada 6 peran atau fungsi kunci utama yang mendasari semua teks. Ada 6 peran atau fungsi kunci utama yang diatur dalam 3 bentuk oposisi biner, yaitu ada subjek-objek, pengirim-penerima, penolong-penghambat. Keenam peran tersebut bersama-sama mengatur semua kemungkinan hubungan dalam sebuah cerita. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.